Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya siang hari ini, Tolib semuanya? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik. Tolib sekalian, mengingatkan kembali ya bahwa kita tetap harus menjaga protokol kesehatan ya, walaupun sekarang ini kondisi virus corona ini sudah menurun ya, sudah kasus-kasus yang terkena corona ini sudah menurun. Namun pemerintah belum mengumumkan bahwa pandemi ini sudah berakhir. Jadi kita masih tetap harus menjaga protokol kesehatan. Baik, Tolib, untuk menambah keberkahan kita pada pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Raihan. Silakan Ananda Raihan. Jami Sidadan. Mustaidan. Doan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya presensi terlebih dahulu pada siang hari ini. Apakah semua hadir? Abdul Aziz ada? Hadir. Fatih? Hadir, Zah. Hadir. Fazah? Hadir, Zah. Oke, Haidar? Hadir, Zah. Oke, Tolib semuanya, sebelum kita mulai pelajaran untuk menambah rasa cinta tanah air Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ananda Farel. Silakan Farel. Oke, teman-teman, untuk meningkatkan rasa cinta kita kepada Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia airku Oke, baik, terima kasih Tolib sekalian. Nah, tugas sebagai seorang pelajar ya, salah satunya apa yang harus kita lakukan nih sebagai wujud rasa cinta tanah air kita? Apa yang bisa kalian lakukan? Belajar. Lalu apa lagi? Menggunakan produk Indonesia. Oh ya, menggunakan produk dalam negeri. Ada pertanyaan, mengapa Allah menciptakan mikroorganisme atau virus yang dapat menimbulkan penyakit, Tolib? Ada yang tahu? Saya Ustadzah. Ya, oke, Farhan silakan. Karena Allah menciptakan virus yang dapat penyakit itu agar itu sebagai peringatan untuk kita sebagai manusia agar selalu mensyukuri nikmat sehat dan juga agar senantiasa menjaga kebersihan, menjaga pola makan dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya orang yang terkena virus HIV yang menyebabkan penyakit AIDS itu Allah ciptakan supaya manusia berhati-hati dalam pergaulan, tidak melakukan seks bebas dan lain-lain. Contoh lainnya juga yaitu pandemi yang sekarang kita hadapi bersama ini. Itu bisa jadi adalah teguran dari Allah agar kita bisa lebih menjaga pola makan, menjaga imun, dan lain-lain. Oke, terima kasih Ananda Farhan. Kemudian, nah, mengapa manusia dapat terserang oleh kuman atau virus? Ada yang tahu? Saya Farel. Ya, silakan Farel. Karena bisa jadi karena imunitas manusia itu turun sehingga mudah terserang oleh kuman. Ya, betul sekali Farel. Terima kasih Farel. Oke. Nah, topik pada hari ini kita akan mempelajari tentang ciri replikasi dan peran virus dalam kesehatan masyarakat. Khususnya kita akan belajar studi kasus corona karena pada kondisi saat ini kita memang sedang berhadapan dengan satu mikroorganisme yaitu virus corona, di mana kita tidak bisa melihat pakai mata kita ya, namun virus ini bisa menimbulkan penyakit dan bahkan bisa menimbulkan kematian bagi orang-orang tertentu ya yang mungkin memang mengidap penyakit bawaan seperti itu ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui pendekatan saintifik dengan model pembelajaran problem based learning, peserta didik dapat menerapkan pemahaman tentang virus berkaitan tentang ciri replikasi dan peran virus dalam aspek kesehatan masyarakat
dan menyajikan data tentang ciri, replikasi, dan peran virus dalam aspek kesehatan dalam bentuk poster, model, carta dengan mengedepankan rasa ingin tahu, tanggung jawab, disiplin, dan kerjasama selama proses pembelajaran. Oke. Indikator pencapaian kompetensinya yang pertama, setelah kalian nanti berdiskusi ya, mengerjakan LKPD yang nanti akan saya bagikan, yang pertama diharapkan kalian mampu menjelaskan latar belakang mewabahnya virus corona. Terus yang kedua, menemukan gejala terinfeksi virus corona. Yang ketiga, menemukan cara penyebaran virus corona. Yang keempat, menemukan upaya untuk mencegah terinfeksi virus corona. Yang keempat, menganalisis pengaruh vaksin bagi tubuh kita. Yang keenam, menganalisis grafik tentang kasus corona di Indonesia. Dan yang terakhir, nanti ada tugas ya, untuk dikerjakan di asrama masing-masing, itu membuat karya cara hidup sehat untuk menghindari infeksi virus corona yang berupa poster ya. Ya, yuk simak video tentang COVID berikut ini ya. Silakan talib sekalian disimak. Baik, Talib. Saya ingin bertanya, apakah di antara kalian ada yang pernah terkena COVID? Saya aja. Saya pernah. Saya aja. Siapa, Talib? Faza. Oh, Faza, ya. Bagaimana, apakah timbul gejala atau enggak, Faza, pada saat terkena COVID? Iya saja muncul. Ada gejalanya? Gejalanya Ada. apa saja? Faza. Waktu itu sih demam, Demam, batuk, pilek, menggigil, begel-begel, sama apa ya, beringis gitu. Oh, gitu ya, menggigil gitu ya. Oh. Ada lagi yang mungkin terpikirkan oleh kalian tentang video yang barusan saya share? Saya aja. Ya, Muhammad Ridwan. Oh ya, Muhammad Ridwan. Oke, silakan. Ridwan. Apakah COVID merupakan penyakit menular? Ya, ada yang mau menanggapi talib yang lain? Saya aja. Ya, Nasruddin. silakan. Oke, Nasruddin, silakan. Ya, COVID itu merupakan penyakit yang menular. Oke, ada lagi yang mau menyampaikan? Saya Zah, Wisnu. Oke, boleh Wisnu, silakan. Tadi kan kata Nasruddin kan COVID itu penyakit menular. Bagaimana cara penularan penyakit itu, Zah? Bagaimana cara penularan penyakit itu? Oke, silakan, ada yang mau menanggapi? Silakan, ada yang mau menanggapi? Bagaimana cara? Saya. Oh ya, silakan, Abdul Aziz. Bisa dari percikan droplet virus corona menyebar itu. Ya, percikan ludah gitu ya. Jadi ketika bersin atau batuk, nah itu virus itu akan keluar. Dan apabila terkena oleh tangan orang lain, ya, terus kemudian mengusap mata atau mulut atau makan tanpa cuci tangan, maka virus itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Namun semua itu tergantung imunitas ya. Kalau memang imunitasnya bagus ya nggak akan kena gitu ya. Nah, ini ada sebuah artikel ya, kasus virus corona. Jadi virus corona ini ternyata mengalami mutasi menjadi varian mu, gitu ya. Nah, pertanyaannya mengapa virus corona ini bisa bermutasi menjadi varian mu? Ada yang tahu nggak, Talib? Saya tahu aja. Ya, silakan. Jawabannya karena disebabkan oleh perbedaan letak geografis. Hal ini menyebabkan varian virus di suatu negara bisa jadi perbedaan dengan varian virus yang sama di negara lain. Ya, untuk selanjutnya kalian berdiskusi ya. Jadi nanti kalian mendiskusikan tentang virus corona. Jadi nanti di situ ada studi kasus atau permasalahan tentang virus corona. Nanti kalian berdiskusi secara berkelompok. Modelnya pakai problem based learning ya. Jadi kalian
menyelesaikan sebuah permasalahan sampai pada menemukan sebuah solusi ya. Jadi ada 4 kelompok. Oke, kelompok bakteriofage ya. Ya, silakan kalian berdiskusi mengerjakan LKPD-nya. Ya, siapa yang mau menulis? Haidar ya, silakan ya. Haidar menulis. Nah, Jaber sama Ridwan, Farel, silakan kalian mencari materi, mencari untuk menyelesaikan masalah bersama-sama. Haidar yang menulis, silakan. Recording in progress. Ya. Silakan, ada yang mau bertanya lagi mungkin? Zah, saya mau nanya, Zah. Ya, silakan. SARS itu apa, Zah? SARS Iya. itu sejenis, ya sama penyakit yang penyebabnya itu virusnya itu satu famili sama corona. SARS, penyakit SARS sama menyerang saluran pernapasan juga. Itu virus juga dah, SARS itu. Iya, virus juga. Baik, Tolip, kalian sudah siap untuk presentasi? Siap dah. Saya screen share LKPD-nya ya, karena kalian kan sinyalnya susah, jadi saya yang screen share LKPD. Silakan dilanjut kelompok yang terakhir, yaitu kelompok corona ya. Itu menganalisis grafik kasus corona di Indonesia. Silakan, siapa yang mempresentasikan? Aja. Ya. Oke. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dari perwakilan kelompok corona. Nah, saya dan teman-teman saya ingin mempresentasikan hasil pekerjaan kami. Ya. Langsung aja, apa yang Anda pikir tentang grafik di atas akan dibacakan oleh Nabil Hakim. Silakan Nabil Hakim. Oke. Terima kasih Adanul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Jadi pertanyaan yang A itu, apa yang Anda pikirkan tentang grafik di atas? Ya. Menurut kami, grafik di atas menggambarkan kenaikan jumlah kasus virus corona di Indonesia. Iya, Artinya, betul. Indonesia berada pada kondisi gawat darurat. Betul. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan, mungkin teman lain ada yang mau bertanya. Satu penanya aja kali ya, karena waktunya sudah mau habis. Satu penanya. Ya, silakan yang mau bertanya. Farhan? Ya, silakan, siapa sebut nama? Nasruddin. Oke, Nasruddin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya aja, kan tadi ditampilin sebuah grafik. Iya, betul. Nah, misalnya kalau di grafik itu yang terjangkit virus corona itu naik, apakah yang meninggal juga akan naik atau gitu. gimana aja? Oh iya. Atau sembuh juga naik gitu. Silakan, mungkin teman yang lain mau menanggapi. Saya. Iya, silakan. Fatih ya. Ya, silakan Fatih. Kalau dilihat pada kenyataannya sih biasanya kalau saat kasusnya itu naik, tingkat kematian juga biasanya ikut naik juga. Iya. Kalau kalau dilihat dari grafik ini, yang berwarna apa nih yang meninggal? Kelihatan nggak? Orange, betul ya. Orange. Jadi kenaikannya pun lumayan nih, 1.721 orang yang meninggal. Ya, terus yang sembuh 8.892, yang biru yang masih aktif 18. Ya, dia masih berkembang biak. Ya. Terus yang warna merah yang total kasusnya ya 28.000 gitu. Untuk selanjutnya di sini ada analogi tentang virus ya, Talib ya. Jadi bagaimana sih virus itu bisa menyebar? Pernah main congklak? Dulu ketika keadaan baik-baik saja, kita sebagai makhluk sosial hidup nyampur-nyampur, mirip dengan main congklak. Tapi dalam sebuah pandemi,
perilaku kita ini menjadi kendaraan penularan yang luar biasa cepat. Jikalau ada seseorang terinfeksi COVID-19 dan masuk ke dalam sebuah lingkaran, kemungkinan besar orang-orang di lingkaran tadi akan ada yang terinfeksi. Coba ada yang mau menyimpulkan? Yang pertama? Saya. Ya, silakan. Saya. Siapa? Wisnu. Oke, silakan Wisnu. Jadi latar belakang virus corona di awal tahun 2020, dunia digemparkan dengan mewabahnya virus dengan jenis baru yaitu SARS-CoV-2. Penyakit yang disebut coronavirus disease 2019 atau biasa disebut COVID-19. Jenis virus ini belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Awal mulanya mewabah di Wuhan, di Cina. COVID-19 ini menyerang penyakit pernafasan. Dan virus ini mampu bermutasi membentuk suatu susunan genetik yang baru, namun tetap merupakan jenis yang sama dan hanya berganti seragam. Pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan wabah ini sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia. Cukup, Zah? Ya, cukup. Oke. Yang kedua, kesimpulan yang kedua. Saya. Ya, silakan. Ya, Rehan. Dua, virus corona bisa menimbulkan beragam gejala pada pengidapnya. Gejala yang muncul ini tergantung pada jenis virus yang menyerang dan seberapa serius infeksi yang terjadi. Berikut ini berupa beberapa ciri-cirinya. Yang pertama ialah awal corona, hidung beringus, sakit kepala, batuk, sakit tenggorokan, demam, merasa tidak enak badan, hilangnya kemampuan indera perasa dan penciuman. Beberapa virus dapat menyebabkan. Oke, baik, Talib. Nah, dari hasil presentasi tadi ya, setelah ini kita akan melakukan kuisis dulu nih. Saya ingin tahu kan seberapa jauh pemahaman kalian, gitu ya. Ya, silakan masukkan kodenya 97 9378. Segera ya. Ya, hati paling tinggi. Ya. Ya, Fatih menduduki pertama. Ya, Tolib, untuk pertemuan selanjutnya ya, nanti kita akan masuk ke bab baru, yaitu bab Monera ya, bakteri. Jadi Monera ini temannya virus ini. Kalau terkena influenza pasti akan terjadi infeksi sekunder ya dari bakteri itu. Biasanya kalau influenza pasti diiringi dengan batuk kan. Nah, kita nanti akan belajar tentang bakteri ya, bentuk-bentuk bakteri, bakteri apa saja yang menimbulkan penyakit dan sebagainya ya. Berdasarkan hasil presentasi tadi ya, keaktifan kalian gitu ya. Nah, saya menilai kelompok yang paling aktif hari ini adalah kelompok siapa, ayo? Ada yang tahu? Bacteriofag, apa yang ini? Sekarang mungkin ganti lagi ya. Kelompok corona, ya. Beri aplaus untuk kelompok corona. Oke, ada Nasruddin, Wisnu, Ihsan Soleh, dan Farhan. Oke, terima kasih ya. Oke, untuk selanjutnya kalian jangan lupa mengupload LKPD-nya ke Google Classroom. Ya, jangan lupa maksimal nanti malam ya, jam 12 malam maksimal gitu ya. Mudah-mudahan nggak nyampe jam 12 malam gitu ya. Nah, ya karena waktunya sudah habis, baik kita akhiri atau ada yang ingin bertanya sebelum diakhiri? Cukup lah. Cukup? Ya, silakan. Oke, baik. Kalau sudah cukup, kalau tidak ada yang ingin bertanya, ya karena waktunya sudah sore juga, marilah kita tutup dengan doa. Silakan dipimpin oleh Ananda Raihan. Pimpin berdoa. Musdaidan. Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.